Oke, sebelumnya di kelas kita udah bahas nomor 1 sampai 5. Nanti kalau butuh lagi pembahasannya dibuat menyusul. Kita coba bahas untuk yang nomor 6 terlebih dahulu. Katanya di sini ada fungsinya ya, langsung R theta sekian. Nah, yang ditanyakan adalah nilai limit refleksi cahaya saat tetanya mendekati 0. Jadi ini kita tinggal tulis aja limit theta mendekati 0 dari 1 min cos 2 theta per theta kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita masukin pasti jadinya 0 per 0. Jadi ada beberapa cara buat ngerjainnya. Kalau mau pakai turunan ya bangga, pakai turunan aja. Jadi kita akan dapat kalau mau pakai turunan, ini akan dapatnya di sini theta mendekati 0, 1 turunkan jadi 0, negatif cos diturunkan itu akan menjadi negatif ketemu negatif sin gitu ya. Dari 2 theta nanti dikalikan sama turunan dari sudutnya. Turunan dari sudut itu adalah 2. Ini berarti jadi 2 theta gitu ya. Coret, coret. Nah, kalau kita cek di sini theta mendekati 0 dari negatif ketemu negatif itu adalah sin. Berarti sin 2 theta per theta gitu ya. Nah, udah ini masuk ke identitas yang kayak mirip limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1 ya. Di sini 2, di sini 1. Berarti kita akan dapatnya 2/1 sama dengan 2. Jawabannya E. Jadi poin yang harus diingat kalau mau pakai turunan, untuk menurunkan sebuah fungsi trigonometri kita harus coba cek ketiga kemungkinannya, apakah ada pangkatnya. Kalau ada berarti turunkan pangkatnya, kedua sudutnya, ketiga fungsinya. Seperti itu. Cupang cupu curut. 7. Untuk 7, seorang siswa sedang meneliti gerakan bandul yang dialunkan. Posisi bandul ini adalah katanya fungsinya ft, sin 3t per t, dengan t adalah waktu dalam detik. Limit fungsi ft saat t sama dengan 0. Ya udah, ini maka tinggal tulis aja. Limit t menuju 0 dari sin 3t per t. Atasnya 3, bawahnya 1t. Ya udah, 3/1 sama dengan 3. Jawabannya Oke, buat nomor 8, di sini ada katanya ft sama dengan cos t per t min pi per 2 saat t mendekati, ini kayak typo. Jadi harusnya mendekati pi per 2 ya. Limit perubahan kecepatan sudut ini saat t mendekati pi per 2 adalah berapa? Jadi kita tinggal tulis aja limit t mendekati pi per 2 dari cos t per t dikurang pi per 2. Kita sekarang coba cek masukin pi per 2 ke bawah jadi 0. Cos pi per 2 berarti kan cos 90 derajat itu pun 0. Berarti ini bentuknya 0/0. Kalau 0/0 kita bisa pakai turunan juga ya, atau yang lainnya gitu. Kalau kita pakai L'Hopital turunan, kita akan dapat limit kok jadi X sih? T menuju pi per 2 cos itu turunnya adalah negatif sin gitu ya. Bawahnya itu cuma dari T dapatnya 1. Jadi kita akan dapat ini dapatnya negatif sin dari pi per 2 berapa? Sin pi per 2 itu adalah 1 ya, karena pi per 2 itu adalah 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1 ketemu negatif jadi negatif 1. Jawabannya A. Oke, ini buat yang selanjutnya ada turunan pertama dari fx. Ini ada dua ya, ada x di kiri dan yang di dalam kurung. Karena pangkatnya juga berbeda, jadi kita akan anggap ini adalah u, ini adalah v. Nah, maka kalau kita punya y sama dengan u kali v, turunannya itu adalah turunan u dikali v ditambah turunan v kali u. Jadi kita akan dapat di sini untuk kita hitung dulu ya untuk u-nya. U itu adalah x pangkat 3, berarti turunan u adalah 3x kuadrat. Kemudian untuk yang v itu adalah 5x plus 2 pangkat 2. Nah, untuk turunan v, ini kita turunkan yang pangkatnya dulu, berarti jadi 2 dikali 5x tambah 2 pangkat 1. Nah, tapi nanti dikalikan sama turunan yang di dalam kurung. 5x tambah 2 berarti turunannya adalah 5. Jadi kita akan dapat v aksen itu adalah 10 kali 5x plus 2. Kalau mau dijabarin berarti jadinya 50x tambah 20. Jadi kita akan dapat di sini f aksen x atau turunan pertamanya adalah u aksen, berarti 3x kuadrat dikali v. V-nya adalah 5x tambah 2 pangkat 2. Kemudian untuk yang v aksen itu adalah yang 50x tambah 20. Tapi kalau misalkan mau ada bentuk yang sama kayak di sini, di kirinya, kita ambil yang di sini gitu ya. Untuk turunan pertamanya jadi 10 kali 5x tambah 2. Nanti dikali sama u. U-nya adalah x pangkat 3. Baru deh ini kita bisa faktorkan gitu ya. Kita bisa faktorkan. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, kita ambil yang pangkat 1. Ini x pangkat 2, ini x pangkat 3, berarti kita ambil yang x pangkat 2. Jadi kita akan dapat, kita bisa memfaktorkan nilai dari x pangkat 2 dikali 5x tambah 2. Nanti sisanya itu di dalam kurung, berarti 3 kali 5x tambah 2 pangkat 1 ya, karena udah diambil 1 keluar. Kemudian di sini jadi tambah 10 kali x pangkat 3. Jadi kita akan dapat di sini hasil akhirnya itu adalah 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, ini yang di dalam kurung menjadi 15x tambah 6 dan tambah 10x pangkat 3 gitu ya. Jadi kita akan dapat di sini
5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikali 10x pangkat 3 tambah 15x tambah 6 gitu ya. Kalau nanti soalnya PG ya nanti dari tahap yang di sini itu tinggal disesuaikan aja ya sama PG-nya inginnya kayak gimana. Seperti itu untuk nomor 9. Ini untuk nomor 10. Kayaknya ini tipe lagi ya yang ditanyain harusnya turunan pertamanya gitu. Nah, kalau dalam fungsi trigonometri tadi ya ada 3, ada turunan pangkat untuk aturan rantainya gitu ya, aturan rantai atau chain reaction, turunan pangkat, kemudian ada turunan sudut, kemudian ada turunan dari fungsinya. Oke. Nah, kita punya di sini fx sama dengan cos pangkat 8 3x min 5. Jadi kita akan dapat turunan pertama dari fx itu adalah, kita coba cari yang pangkatnya dulu ya. Untuk turunan pangkatnya berarti kan itu pangkat 8. Kalau diturunin berarti jadi 8 kali cos pangkat 7. Pangkatnya dikurangin 1 berarti dari 3x min 5. Nah, terus nanti pakai yang turunan sudut. Sudutnya adalah 3x min 5. Berarti turunannya adalah cukup 3 aja gitu ya. Karena min 5 jadi 0 gitu. Kemudian yang fungsi kita cek yang fungsi. Untuk fungsi di sana kan cos ya, apa turunan dari cos? Turunan dari cos adalah negatif sin. Berarti di sini negatif sin dari 3x min 5 gitu. Jadi kita akan dapat ini hasil akhir ya, turunan pertama dari x itu sebagai 8 kali 3 kali negatif. Berarti ini dapat negatif 24 dari cos pangkat 7 kali sudutnya 3x min 5 dikali sin 3x min 5. Seperti itu. Ini untuk buat Allah. Ini untuk yang turunan trigonometri. Kayak gitu ya, ada 3 pangkat, sudut atau fungsi. Oke, ini buat yang nomor 11. Ada kurva Y sama dengan A akar X tambah B akar X di bawah melalui titik A 4,8 ya. Berarti di sini nilai X-nya 4, Y-nya 8. Terus dari singgung kurva titik A tegak lurus dengan gradien. Kok dengan gradien sih? Dengan garis ini. Dengan demikian, kita cari A sama B-nya. Nah, soal ini akan cukup memerlukan waktu ya yang banyak. Karena di sini yang pasti gitu ya, yang perlu kita tahu selain ada 4,8 gitu ya. Di sini kalau dia tegak lurus itu pasti hubungan sama gradien gitu ya. Kalau gradien itu adalah nilai dari turunan pertama dari X. Ketika X-nya ya ini sama dengan 4 gitu. Ini bisa kita cari gitu ya. Kalau dia tegak lurus artinya M-nya kalau dikalikan itu harus negatif 1. Kita tinggal cari di sini nih gradien dari 2X tambah Y min 1. Caranya kita tinggal pindahkan 2x jadi ke kiri, min 2x jadi plus 1. Nah, maka ini adalah gradiennya gitu ya, gradien yang pertama. Kita akan mencari gradien yang tegak lurusnya gitu ya. Jadi kita akan dapat di sini negatif 2 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1 bagi min 2, yaitu 1/2. Ini yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi kita akan dapat informasi di sini, berarti ketika X-nya 4 gitu ya. Itu nilai dari gradiennya 1/2. Jadi kita punya 2 titik untuk mencari A sama B. Jadi kita tinggal substitusi dulu aja untuk yang 4,8 ke fungsi yang awal. Berarti kita akan dapat F4 itu sama aja dengan A dikali akar 4 tambah B per akar 4. Ini harus sama dengan 8. Akar 4 itu adalah 2, berarti 2A tambah B per 2 sama dengan 8. Biar gak ada pecahan, kita kali 2 ya. Jadi dapatnya di sini 4A tambah B sama dengan 16. Oke, itu yang pertama. Yang kedua berarti kita tinggal substitusi yang 4, min, kok min sih? 4, setengah. Nah, berarti kita tinggal masukin ini, kita akan dapat ini kan dari f aksen ya. F aksen X berarti di sini kita punyanya f aksen 4 itu sama dengan 1/2. Nah, berarti kita harus tahu dulu fungsi turunan pertamanya. Kita punya Y sama dengan A akar X, berarti A X pangkat setengah dikurang ditambah B per ini berarti X pangkat setengah juga. Ini kita bisa tulis sebagai AX pangkat setengah tambah B kali X negatif setengah. Kita turunkan, berarti kita akan dapat ini setengah turun jadi setengah A. X-nya berarti pangkatnya dikurangin 1 setengah, kurangin 1 adalah negatif 1/2. Nanti berarti ditambah B dikali negatif 1/2. Kita turun berarti ya ke bawah, jadi kita kali negatif 1/2. Berarti ini pangkatnya dikurang 1, jadi dapatnya 3/2. Kita akan dapat ini sama aja dengan setengah kali A per X pangkat setengah atau akar X ditambah, tadi ini jadinya dikurang B gitu ya, atau setengah kali B per X 3/2 gitu ya. X 3/2 itu kita bisa tulis sebagai X pangkat 1 kali X pangkat setengah.
Jadi hasil akhir dari turunan pertamanya itu adalah A per 2 akar X dikurang B per 2X akar X gitu ya. Ini kita substitusi gitu ya nilai-nilainya. Berarti untuk Y aksennya itu jadinya setengah sama dengan A per 2 akar 4 dikurang B per 2 kali 4 akar 4. Kita akan dapat berarti di sini A per akar 4 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4 dikurang berarti di sini adalah 16 ya. Karena akar 4 adalah 2, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Ini kita biar gak ada pecahan kali 16 aja ya. Jadi kita akan dapat 16 bagi 2 itu adalah 8. 16 bagi 4 itu adalah 4, berarti jadinya 4A. Dan ini jadi min B. Ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Jadi kita dapatkan di sini ada dua persamaan, 4A tambah B sama dengan 16 dan 4A dikurang B sama dengan 8. Kalau kita jumlahin berarti dapat nih 8A sama dengan 24. Berarti A-nya sama dengan 3. Berarti kita akan dapat deh untuk yang B berarti 4 kali 3 tambah B sama dengan 16. Berarti 12 tambah B sama dengan 16. Berarti B-nya adalah 4. Jadi hasil akhirnya A tambah B itu adalah 3 tambah 4 yaitu 7. Jadi kita review. Ini langkah pertamanya. Kalau misalkan kita tahu di sini tegak lurus, berarti itu adalah tentang gradien gitu ya. Kalau dikalikan dengan gradien yang di sini, maka itu harus sama dengan min 1. Ini bentuknya jadi seperti ini ya. Gradien itu yang di depan X-nya gitu ya. Ketika ininya Y-nya sama dengan 1 dan positif. Nah, ini kita kaliin, min 2, pindah ruas, jadi dibagi gitu ya. 1 per 2 dapatnya. Ini yang pertama, substitusikan 4,8. Dan ini yang kedua ya. F aksen 4 sama dengan setengah. Oke, seperti itu. Untuk nomor 11. Semoga bisa dipahami. Ini buat yang nomor 12. Di sini katanya mau dibuat kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi dan akan dibuat dari karton yang tersedia sama dengan 48 cm persegi. Tentukanlah ukuran kotak agar volumenya maksimum ya. Soal-soal kayak gini ini biasanya menggunakan turunan pertama ya. Ketika dia harus sama dengan 0 untuk mencari nilai maksimum atau minimum gitu. Nah, di sini diketahui hanya luasnya aja, luas kartonnya ya. Jadi luas kartonnya itu 48 cm persegi. Nah, itu akan dibuat bentuk kayak gini gitu ya, tanpa yang warna merahnya. Nah, artinya ini akan berpengaruh pada luas permukaan si kotaknya. Jadi kita tinggal pakai rumus luas permukaan kotak tanpa tutup gitu ya, luas permukaan tanpa tutup. Kita akan dapat di sini kan alasnya kita nggak tahu juga ya berapa. Jadi kita coba misalnya aja X sama X gitu ya, karena persegi. Nah, berarti tingginya adalah T. Jadi kita akan dapat untuk luas alas itu adalah X kuadrat. Kemudian untuk sisi sampingnya itu pastinya X dikali T gitu ya. Tapi karena ada 4, itu adalah 4 kali X kali T gitu. Karena ada 4 sisi gitu ya, kanan, kiri, belakang, dan depan. Nah, ini yang kita ketahui itu sama dengan 48 decimeter persegi. Itu sama dengan X kuadrat tambah 4X kali T. Nah, ini kita bisa cek juga di sini yang dicari adalah volume. Volume kotak itu kan berarti rumusnya luas alas dikali tinggi gitu ya. Luas alasnya apa? Ya luas alasnya adalah X kuadrat gitu ya. Kalau tingginya ya T aja gitu. Nah, karena kita mau cari volume maksimal, jadi kita harus ubah gitu ya persamaan di sini jadi satu variabel, entah itu T-nya yang hilang atau X kuadratnya yang hilang. Nah, sekarang kita coba pakai yang T-nya dihilangkan gitu ya. Jadi kita ambil T-nya dari sini. Kita akan dapat berarti di sini adalah 48 dikurang X kuadrat sama dengan 4X kali T. Nah, berarti T itu sama dengan 48 kurang X kuadrat dibagi 4X gitu ya. Ini yang kita peroleh. Kita tinggal substitusikan ke sini. Substitusikan ke rumusnya. Kita akan dapat jadi volume sama dengan X kuadrat dikali T-nya adalah 48 kurang X kuadrat per 4X. Ini kita coret gitu ya. Jadi pangkat 1. Jadi kita akan dapat di sini sama dengan X kali 48 berarti itu 48 X. Berarti di sini kita kalikan sama yang X pangkat 2 berarti dapatnya jadi min X pangkat 3 per 4. Ini kita bisa pisahkan jadi 48 X per 4 dikurang X pangkat 3 per 4. 48 itu bisa dibagi 4, itu menjadi 12 X dikurang X pangkat 3 per 4. Nah, berarti ini udah kita dapat rumus volumenya terhadap variabel X gitu ya. Nah, yang kita mau cari itu kan volume maksimal. Nah, kalau volume maksimal berarti kita pakai turunan pertama. Turunan pertama dari Vx itu harus sama dengan 0. Jadi kita tinggal turunkan aja ya.
12x kita turunkan, berarti dia menjadi 12 aja gitu. X pangkat 3 diturunkan, berarti jadi 3 per 4, X pangkat 2 harus sama dengan 0. Oke, ini kita bisa dapatkan 12 sama dengan 3 per 4 X kuadrat. Nah, berarti di sini pindah ruas jadi 4 per 3 sama dengan X kuadrat. 12 bagi 3 itu adalah 4, berarti 4 kali 4 adalah 16. Berarti nilai X-nya itu adalah plus atau minus dari 4 ya. Tapi karena di sini tentang panjang sisi gitu ya, kayak rusuk gitu ya, alasnya atau tingginya, maka nilainya nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil di sini X sama dengan 4 gitu ya. Jadi panjang sisi alasnya itu adalah 4. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa tingginya gitu ya. Kalau tingginya kita akan dapat berarti dari rumus yang di sini 48 dikurang X kuadrat per 4X gitu ya. Kita akan tulis saja T sama dengan 48 dikurang X kuadrat per 4X. Berarti untuk X-nya 4, kita akan dapat T-nya 48 dikurang 4 kuadrat per 4 kali 4. Berarti dapatnya 48 dikurang 16 per 16. 48 bagi 16 itu adalah 3, 16 bagi 16 adalah 1. Berarti kita akan dapat di sini jawabannya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Gitu ya. Kita akan dapat jawabannya 2. Jadi kesimpulannya, ini yang ditanyakan, tentukanlah ukuran kotak agar volumenya maksimum. Jadi nggak ditanyain juga ya volumenya berapa. Jadi kita akan dapat, ini berarti ukuran alas. Koes alasnya itu sama dengan 4 desimeter. Kemudian berarti untuk tingginya sama dengan 2 desimeter. Gitu ya. Kenapa? Pakai dm? Ya karena di awal pun satuannya yang dikatakan adalah desimeter. Seperti itu untuk nomor 12. Jadi pakai turunan pertama. Oke, di sini kita untuk nomor 13 ada Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 9X tambah 1. Kita harus cari turun pada interval keberapa, naik pada interval keberapa, apakah di X sama dengan 1 itu maksimum, dan apakah mempunyai titik belok di X sama dengan 3 atau enggak ya. Nah, untuk ngeceknya, kalau dia turun itu adalah turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau dia naik, berarti turunan pertamanya lebih dari 0. Untuk maksimum, itu bisa pakai turunan kedua atau enggak gitu ya. Nanti kita coba bahas. Dan untuk yang titik belok itu diambil dari turunan keduanya harus sama dengan 0. Nah, untuk langkahnya kita tinggal cari titik stasionernya gitu ya. Titik stasioner yang membuat dia itu bisa maksimal atau minimal gitu ya. Maksimal atau minimal. Stasioner. Itu artinya ini untuk F aksen X harus sama dengan 0. Jadi kita tinggal cari di sini, berarti dapat Y aksen sama dengan X pangkat 3 berarti jadi 3X kuadrat min 6X kuadrat jadi min 12X tambah 9X berarti tambah 9. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini harus sama dengan 0, kita bagi 3, berarti dapatnya X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita cari faktor-faktor yang akan membuat dia itu 0 gitu ya, nilai X-nya. Ini kalau dikali jadi 3, ditambah jadi min 4, itu adalah min 3 dan min 1. Jadi ini akan 0 ketika X-nya sama dengan 3, atau X-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita tinggal bikin aja garis bilangan gitu ya, agar lebih mudah. Nah, 1 itu kurang dari 3, berarti kita simpan di sebelah kiri. Ini 1, berarti di sini 3. Untuk ngecek dia naik atau turun, kita tinggal cek aja daerahnya. Misalkan di sini kita ambil angka 5 gitu ya. Masukin 5 ke sini. 5 dikurang 3 itu adalah 2. 5 dikurang 1 juga 4. Positif ya, kiri kanan positif. Kalau dikaliin juga pasti positif. Artinya ini pasti lebih dari 0 gitu. Kalau misalkan di antara 1 dan 3, kalau di sini udah plus, ini pasti negatif. Ini dan positif juga gitu ya, zigzag gitu ketika melewati titik-titik stasionernya. Oke. Nah, di sini kita akan tahu berarti ya, dia naik di interval yang positif. Berarti untuk X lebih dari 3 atau X kurang dari 1. Jadi ini pernyataan kedua betul dan dia akan turun ketika nilainya negatif gitu ya. Berarti ini di antara 1 dan 3. Begitupun berarti pernyataan 1 juga benar ya. Nah, sekarang kita mau cari maksimum. Maksimum itu ketika grafiknya itu dia naik terus turun gitu ya. Jadi asalnya positif, dia jadi negatif gitu ya. Ini dia naik, ini dia turun, terus dia naik lagi. Nah, artinya ini adalah maksimumnya gitu ya. Letak maksimumnya, X maksimumnya di sama dengan 1, maka pernyataan 3 betul gitu. Kalau misalkan 3, berarti kan dia turun, terus naik lagi. Nah, berarti ini mah dia minimum gitu ya, minimum. Seperti itu. Itu untuk ngecek maksimum atau minimumnya. Kalau udah ada plus minus plusnya.
gitu. Jadi naik dulu terus turun itu adalah maksimum. Nah sekarang kita ngecek yang ketiga, kita pakai turunan yang kedua, berarti turunan keduanya adalah 3x kuadrat, kita turunin jadi 6x min 12x jadi min 12 harus sama dengan 0, berarti 6x sama dengan 12, berarti x nya dapat di 2. Nah, berarti ini adalah titik beloknya, dx sama dengan 2. Sedangkan di sini bilangnya x sama dengan 3, maka ini pernyataannya salah. Seperti itu untuk mencari titik belok. Gimana cara mencari titik belok di sini gitu ya, titik belok di sini itu biasanya mencarinya kalau misalkan ada minus sama minus gitu. Jadi setelah turun lagi gitu, itu titik belok gitu. Terus ketika dia naik lagi gitu, itu titik belok juga gitu ya. Jadi kalau ada plus plus atau minus minus, tapi di sini kan nggak ada ya, jadi kita harus pakai turunan yang kedua. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Nanti bisa dicoba sendiri ya sambil disalin. Ini nomor 14 ada integral. Kalau kita lihat di sini dia di bawahnya pangkat 3 ya, sedangkan di atasnya pangkat 2. Jadi kita bisa pakai metode substitusi. Kita misalkan U adalah yang bawah x pangkat 3 min 3x tambah 1. Terus kita cari turunannya. Berarti kita akan dapat x pangkat 3 jadi 3x pangkat 2 min 3x jadi min 3. Ini dx. Nah, kita akan tahu kalau dx itu menjadi du dibagi 3x pangkat 2 dikurang 3. Kita akan dapat berarti di sini integral x kuadrat min 1 per akar 3 dari u. Dx-nya berubah jadi du per 3 kali x. X kuadrat min 3. Nah, ini kita bisa ubah, faktorkan 3-nya jadi dapat x kuadrat min 1. Coret, coret. Jadi ini sama dengan berarti di sini 1 per 3 ya. Integral dari 1 per akar 3 u. du akar 3 itu berarti U pangkat 1 per 3. Karena dia di bawah, itu sama aja dengan jadi pangkatnya negatif. Integral dari U negatif 1 per 3 du. Oke, kita integralkan, berarti pangkatnya tambahin 1. Berarti negatif 1 per 3 tambah 1. Kalau bingung, berarti kayak gini, tambah 1. Ini ngitungnya 1 kali 3 aja. Berarti jadinya min 1 tambah 3 per 3. Itu dapatnya 2 per 3. Jadi di sini U pangkat 2 per 3. Berarti dibagi 2 per 3 juga. Plus C. Kita akan dapat dari 1 per 3 dibagi 2 per 3 jadi dikali 3 per 2. Ini jadi U pangkat 2 per 3 plus C. Coret-coret, berarti dapat hasilnya setengah dari U. U-nya itu adalah X pangkat 3 min 3X plus 1. Ini dia dipangkatin 2 per 3 plus C. Boleh ditulis kayak gini, atau bisa seperti ini. Balik lagi pakai akar ya. Akar 3 dari X pangkat 3 min 3X plus 1 pangkat 2 plus C. Kenapa pangkat 2? Karena di sini ada 2 gitu ya. Di sini pangkat 1, ya makanya di sini jadinya 1 per 3 gitu. Kalau lupa bisa dibuka lagi sifat bilangan eksponen. Itu untuk nomor 14. Oke, ini buat yang nomor 15 terakhir. Di sini katanya ada ya bikin taman gitu ceritanya. Tapi dalam bentuk ini dinding atas mengikuti grafik fungsi y sama dengan 2 min x kuadrat ya. Karena di sini negatif, maka ini kurvanya bentuknya seperti ini. Terus mengikuti garis lurus y sama dengan x. Yang bawahnya, berarti kalau y sama dengan x itu miring seperti ini. Nah, taman akan dibuat di daerah yang terletak di antara kedua kurva tersebut. Dibatasi oleh titik potong kedua grafik tersebut. Berarti ini batas bawah, ini batas atasnya gitu ya. Oke. Nah, berarti luas taman tersebutnya yang mana? Berarti yang di sini nih. Dari ilustrasi tersebut ya, kita akan tahu kalau untuk luas taman itu tinggal kita cari batas atasnya berapa, bawahnya berapa, terus nanti fungsi yang di atas dikurangin sama yang di bawah dan terhadap dx ya. Jadi kita akan dapat di sini jadinya y, kok y nggak perlu ditulis ya y-nya, berarti kita tulis aja 2 min x kuadrat dikurang x gitu ya. Kalau di sini y sama dengan x aja, dx. Nah, ini dapat berarti hasil akhirnya AB 2 min x kuadrat min x dx. Kalau misalkan nanti setelah diintegralkan hasilnya negatif, maka kita kebalik menempatkan ininya. Jadi nanti tinggal ambil aja yang positifnya dengan angka yang sama. Oke, di sini kita akan dapat berarti AB sama dengan 2 min x kuadrat dx. Kayak gini aja ya tulisnya. Oke, nah untuk mencari batas-batasnya gitu ya, kita tinggal menyamakan saja. Untuk cari batas itu tinggal y1 sama dengan y2. Berarti dapatnya 2 min x kuadrat sama dengan x. Kita pindahkan saja ke sebelah kanan biar x kuadratnya positif. Berarti dapatnya x kuadrat tambah x min 2. Kita akan dapat berarti di sini kalau dikali jadi min 2 ditambah jadi 1 itu adalah
X plus 2 dan X min 1. Jadi dapat X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini batas bawah, yang B gitu ya, ini batas atas. Kita akan dapat untuk luas daerah atau luas taman, berarti dari min 2 sampai 1 untuk ini integralnya 2 min X kuadrat dx. Kita akan dapat 2 diintegralkan jadi 2x, min X jadi X kuadrat per 2, ini jadi X pangkat 3 per 3. Batasnya min 2 sampai 1. Kita coba masukkan yang batas atas dulu, jadi 2 kali 1 dikurang 1 pangkat 2 bagi 2, ini kurang 1 pangkat 3 bagi 3. Nanti berarti dikurang sama yang batas bawah. Itu adalah 2 kali min 2. Terus ini min 2 dipangkatin 2 bagi 2. Terus dikurang min 2 pangkatin 3 per 3. Kita akan dapat di sini hasilnya menjadi 2 min 1 per 2 min 1 per 3. Kemudian yang di dalam kurung itu akan dapat dikurang min 4. Min 2 pangkat 2 itu positif. Jadi kurang 4 per 2. Min 2 pangkat 3 itu negatif, berarti negatif ketemu negatif positif ya, 8 per 3. Kita akan dapat di sini jadi 2 dikurang min 4, berarti jadi ditambah 4, terus negatif setengah, min ketemu min jadi tambah 4 per 2. Kemudian ini min 1 per 3 dikurang 8 per 3. Jadi kita akan dapat di sini 6. Negatif 1 per 2 tambah 4 per 2 itu berarti jadinya 3 per 2 ya. Jadi kita akan dapat di sini ditambah 3 per 2, min 1 per 3 dikurang 8 per 3. Itu akan jadinya min 9 per 3. Jadi dapat 6 tambah 3 per 2 kurang 3. Berarti sama dengan 3 ditambah 3 per 2. Ini kita akan dapat 3 per 2 itu adalah setengah. Kok setengah? 1 per 1 setengah. Berarti dapatnya 4,5 ya. Atau bisa aja dalam bentuk pecahan, berarti tinggal 3-nya kaliin kedua. Jadinya 6 tambah 3 per 2. Berarti 9 per 2. Ini untuk luas daerahnya berarti ya 9 per 2 per 2 apa? Ya satuan luas ya, entah itu meter persegi, sentimeter persegi atau apapun itu yang nanti akan dipakai di soal ceritanya. Tapi kalau di sini nggak disebutkan. Nah, itu untuk cara manual. Nanti ada cara cepat gitu ya. Cara cepat ini bisa digunakan ketika batasnya itu adalah titik potongnya gitu ya. Jadi di sini kita kopas dulu aja yang belum ada batasnya, nggak apa-apa belum ada batasnya juga. Kita bisa pakai cara ini. Ini kita udah punya integralnya seperti ini. Nah, maka untuk luas daerahnya itu sama dengan diskriminan dikali akar diskriminan dibagi 6 kali A pangkat 2. Gitu ya. D itu adalah B kuadrat min 4 AC. Gitu ya. Jadi kita akan dapat di sini A-nya min 1, B-nya min 1 juga, dan ini C-nya sama dengan 2. Jadi kita akan dapat nilai D itu sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya min 1 kali C-nya 2. Berarti dapatnya 1 dikurang min 4 kali min 1 jadi plus 4 kali 2 itu 8. Jadi 9 ya. Kita akan dapat deh berarti di sini. Luas itu sama aja dengan 9 kali akar 9, 6 dikali A-nya min 1 pangkatin 2. Berarti 9 kali 3 per 6. 6 bagi 3 2. Berarti 9 per 2 gitu ya, atau 4,5. Seperti itu. Jadi mau nanti di soalnya kurva dengan kurva gitu ya, atau garis dengan garis, itu bisa pakai rumus yang ini, rumus cepatnya. Udah kan? Oke, semoga bisa dipahami.